Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7, Kukerta IA Yasmi Muara Bungo, tahun 2021-2022 di Desa Tirtamulya, Kecamatan Pelopat Ilir. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja kuliah kerja nyata Kukerta IA Yasmi Muara Bungo di Desa Tirtamulya. Berikut struktur Kukerta mahasiswa IA Yasmi Bungo, Desa Tirtamulya, Posko 7. Penasehat yakni Datuk Paino, Bapak Paino selaku Datuk Rio, kemudian dosen pembimbing lapangan ada Bapak Isamuddin ME dan Bapak Soni Yuda Arianto MPD. Ketua yakni Saudara Fajar Dwi Andika, Wakil Ketua Saudari Ike Carolina S, Sekretaris saya Desi Aprianti, kemudian Bendahara Fitrian Nurhayati, di bidang agama ada Dini Arifia, Evi Indrayanti, dan Reti Inayatul. Kemudian di bidang pendidikan ada Hesti Widyasari, Nur Hafifah, Reza Febrianti, Setra Oktavia, dan di bidang ekonomi ada Jaslinda Astuti, Sukarman Suroto Stopo, dan bidang sosial ada Ari Wahyu, Budi Sudarmanto, dan Muhammad Arifin. Nah, ini adalah ketika pelepasan mahasiswa Kukerta IA Yasmi di Kecamatan Pelopat Ilir. Terhitung dari tanggal 10 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022, program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kukerta di Posko 7 ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, kemudian bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan yang terakhir bidang kemasyarakatan atau sosial dan kesehatan. Di bidang pendidikan, yakni melaksanakan atau ikut serta dalam mengajar di PAUD dan TK dengan kegiatan yang kreatif, menyenangkan, dan edukatif, seperti yang tertera pada gambar di atas. Ini juga masih dalam kegiatan mengajar di TK. Nah, ini adalah event di mana diadakannya lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK ke Desa Tirtamulya, di mana kami selaku mahasiswa Kukerta menjadi panitia serta juri dalam lomba tersebut. Selanjutnya, ini kunjungan ke SD. Jadi ketika di SD, kita menjumpai kepala sekolah SD tersebut dan bertanya mengenai problem atau hambatan apa yang dialami oleh sekolah. Nah, yang pertama itu mengenai ekstrakurikuler. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di tahun belakang ini terjadi wabah COVID-19, di mana kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu bisa dikatakan mati total. Jadi ini baru dikatakan pergerakan baru atau mulainya baru, mulai kegiatan baru. Jadi di sini kami membantu ikut serta dalam pelatihan ekstrakurikuler pramuka di SD. Selanjutnya, nah, problem kedua yang dihadapi oleh sekolah yang kami kunjungi, yakni mengenai pembelajaran matematika. Maka dari itu kami melakukan program bimbel atau bimbingan belajar matematika, di mana kami mengajak para siswa belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, sehingga mengubah stigma mereka yang pada awalnya berpikir bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat membosankan dan sulit menjadi pelajaran yang menyenangkan. Kemudian ini ada pemberian reward kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan bimbel matematika, di mana hal tersebut untuk memotivasi siswa lain agar ikut aktif dalam bimbel matematika yang kami laksanakan. Nah, problem yang ketiga yakni mengenai pelatihan tari untuk anak-anak SD, di mana biasanya pada event-event tertentu anak-anak tersebut itu hanya berlatih secara otodidak
melalui YouTube tanpa ada pelatih. Nah, maka dari itu di program kerja kami mengadakan latihan tari anak SD, di mana yang bertanggung jawab dalam hal ini ada Saudari Reza dan Saudari Hesti. Selanjutnya, nah ini pelatihan tari tersebut ditampilkan dalam acara perpisahan mahasiswa Kukerta. Jadi perpisahan kami dengan warga desa. Selanjutnya, kami juga ikut serta mengajar di Madin Babu Salam, yakni jadwalnya itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, mulai pukul 2 sampai dengan setengah 5 sore. Ini kegiatan kami. Nah, di sini kami juga mengajar tilawah di Madin Babu Salam, di mana waktu perpisahan kemarin, anak tilawah juga ditampilkan sebagai pengisi acara. Selanjutnya, kami juga mengajar di musola, di mana di musola ini yang mengajar itu sepasang suami istri yang bisa dikatakan sudah lanjut usia, jadi di sini kami membantu dalam mengaji anak-anak. Nah, kami dapati di musola tersebut ada anak-anak yang kurang fasih atau mengalami kesulitan belajar mengaji. Akhirnya kami meminta anak-anak tersebut untuk datang ke posko setiap sore hari. Kami memberikan pelajaran mengaji tambahan untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam mengaji. Kegiatannya ini sore, sebelum asar sampai selepas asar. Selanjutnya, kami mengadakan lomba keagamaan tingkat anak SD, yaitu ada lomba pidacil, kemudian ada lomba hafalan surat-surat pendek, kemudian ada lomba praktek sholat, dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian hadiah atas lomba-lomba keagamaan tingkat SD yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, yakni kunjungan. Ini kunjungan kami kedua di SMK 11 Bungo, karena SMK 11 Bungo ini terletak di Desa Tirtamulya. Dan kunjungan kedua ini sekaligus mensosialisasikan kampus IAIASMI Muara Bungo sebagai tugas tambahan untuk kami mahasiswa Kukerta. Selanjutnya, ini sosialisasi kami di SMK 3 Bungo. Nah, untuk bidang keagamaan, di Dusun Tirtamulya ini dapat dikatakan kegiatan keagamaan ini sudah sangat padat, di mana mereka sudah memiliki jadwal-jadwal keagamaan atau kegiatan keagamaan di sana. Yang pertama yakni ada pengajian rutin bulanan Darussalam yang biasanya diadakan setiap malam Kliwon. Dan kami mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada juga pengajian rutinan bulanan Raudatul Jannah yang biasanya diadakan sebulan sekali juga pada siang hari. Selanjutnya ada kegiatan Qotmil Quran yang diadakan rutin setiap 2 minggu sekali. Kemudian mengikuti pengajian rutinan Minggu Ibu-Ibu, di mana kami sering menjadi petugas, baik itu petugas MC, kemudian membacakan tilawah Quran, Asmaul Husna, sholawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini rekan saya menjadi Bilal Jumat pada sholat Jumat. Selanjutnya, rekan saya mengisi tausiah pengajian rutin Jumat Ibu-Ibu yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk bidang ekonomi, kami mengadakan program penyuluhan pemberdayaan keluarga tentang ketahanan pangan yang dimateri oleh Bapak Suroto selaku rekan kelompok kami. Selanjutnya, kami melakukan pelatihan pembuatan susu kedelai yang ditargetkan kepada ibu-ibu PKK
di mana sebelum kami melakukan pelatihan terhadap ibu-ibu PKK, kami melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada orang yang berkompeten, yakni bersama Bapak yang memiliki produksi susu kedelai yang berada di unit 17. Mengapa kami memilih melakukan pelatihan susu kedelai? Karena di Kuamang ini sedang berkembang-kembangnya produksi susu kedelai. Akan tetapi di Desa Tirtamulya ini belum ada sama sekali masyarakatnya yang memproduksi susu kedelai. Jadi stok susu kedelai yang ada di warung-warung Tirtamulya ini berasal dari desa lain. Maka dari itu kami memberikan pelatihan pembuatan susu kedelai ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menyetok susu kedelai sendiri maupun diperjualbelikan di Desa Tirtamulya. Kegiatannya ini waktu pembuatan penggilingan kedelainya, kemudian ini penyaringan, kemudian ini pembungkusan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Selanjutnya ini pengemasan yang kami buat sendiri, dan inilah bentuk atau tampilan dari produk susu kedelai kami. Yang rasanya itu enak, kemudian bergizi, bernutrisi, serta 100% murni. Dan yang pastinya halal, insya Allah. Selanjutnya, nah di Desa Tirtamulya ini ada rumah produksi batik di mana dinaungi atau ditanggung jawab oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Salah satu motif hasil dari Desa Tirtamulya ini yakni motif tanduk rusa. Nah, ini proses pembuatan dari batik, kain batik yang ada di Desa Tirtamulya. Dan ini adalah hasilnya di mana kami memakai produk batik Desa Tirtamulya ketika hari ulang tahun Desa Tirtamulya. Nah, biasanya batik-batik ini dipasarkan secara langsung maupun di media sosial. Selanjutnya, nah di Desa Tirtamulya ini juga sedang dilakukannya pengembangan agrowisata desa, di mana desa ini pada nantinya akan menjadi tempat wisata yang nantinya akan menghasilkan uang untuk desa. Nah, di sini kami menyumbang 5 batang pohon cemara yang pada nantinya akan ditanam di wilayah agrowisata di Desa Tirtamulya ini. Ini foto kami bersama dengan Datuk Rio Tirtamulya. Selanjutnya, untuk bidang sosial dan kesehatan, biasanya kami ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan rutinan posyandu, yang dimana jadwalnya itu 1 bulan sekali pada tanggal 13 dan 14 di seluruh posyandu yang ada di Desa Tirtamulya. Kegiatannya itu menyangkut menimbang secara rutin, mengukur tinggi badan anak, kemudian melakukan vaksinasi kepada anak-anak. Kemudian juga ada kegiatan posbindu, di mana yang ditargetkan adalah orang-orang dewasa, lebih terutama lansia, di mana melakukan pengecekan berat badan juga, kemudian tinggi badan juga, kesehatan kolesterol, asam urat, kemudian gula darah juga dicek ketika kegiatan posbindu ini. Nah, 2 hari setelah kedatangan kami di Desa Tirtamulya itu ada kegiatan penyuluhan tentang stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Balai Desa Tirtamulya. Namun kegiatan tersebut hanya pemberian materi di kantor desa, tidak sampai turun kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Maka dari itu kami membuat program yang berkaitan dengan stunting. Nah, di sini kami mendatangi Ketua Posyandu, di mana kami mendiskusikan mengenai program stunting kami, yakni kami ingin memberikan bantuan moral
serta material kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Karena kami dengar dari ketua posyandu tersebut bahwasanya kebanyakan orang tua yang anaknya terbilang terindikasi stunting itu merasa minder atau bahkan tidak terima ketika anaknya dikatakan stunting. Padahal menurut data anak tersebut memang terindikasi stunting. Nah, maka dari itu kami di dalam program kami itu ada pemberian bantuan moral dan moral kepada anak terindikasi stunting, di mana kami melakukan pendekatan kepada orang tua, kemudian bertanya mengenai apa saja problem serta kesulitan yang orang tua hadapi yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami stunting. Di sini kami juga didampingi oleh bidan desa dalam kedatangan kami ke rumah-rumah anak-anak terindikasi stunting. Di mana kita bertanya, salah satu kasusnya itu anak itu terhambat karena pola makannya, di mana anak-anak tersebut itu susah makan dan ternyata setelah dicari tahu latar belakangnya karena anak-anak tersebut sebelum makan makanan pokok mereka itu lebih sering diberikan jajanan. Jadi kami memberikan solusi kalau anak tersebut belum makan nasi atau makan sayur dan lain sebagainya itu jangan sampai diberikan jajan dulu. Nah, ini ada 6 orang anak terindikasi stunting di Desa Tirtamulya di mana keseluruhan anak tersebut kami berikan bantuan secara moral maupun moral. Nah, ini kegiatan kami mengenai vaksin massal. Jadi di Desa Tirtamulya itu diadakan vaksin massal selama 2 hari berturut-turut dari pagi hari sampai dengan sore hari. Dan kami menjadi penyelenggara kegiatan vaksin massal tersebut. Kemudian juga ada vaksin ibu hamil, dikhususkan untuk ibu hamil. Nah, ini foto ini mengenai penyerahan penggalangan dana untuk warga yang mengalami musibah kebakaran rumah. Jadi sewaktu kami bertugas di Desa Tirtamulya, ada salah satu musibah di mana salah satu rumah warga mengalami kebakaran. Jadi di sana kami inisiatif melakukan penggalangan dana untuk membantu warga tersebut untuk meringankan beban warga tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan sosial kami yakni bersih-bersih musola bersama-sama. Nah, ini kegiatan kami selanjutnya yaitu memperbaiki atau perbaikan lapangan voli untuk persiapan turnamen voli karena di sini kami hendak mengadakan turnamen voli. Nah, ini kami menjadi panitia penyelenggara turnamen bola voli. Ini kegiatan rutin kami setiap hari Senin, yakni apel pagi di desa, kemudian kami berdiskusi baik dalam penyampaian program kami maupun hal-hal yang berkaitan dengan penjalanan program kami selama di Desa Tirtamulya. Selanjutnya ini proses pembuatan plang, di mana plang ini nanti menjadi kenang-kenangan kami untuk masyarakat Desa Tirtamulya. Nah, ini pemasangan plang yang kami lakukan. Nah, kami juga membuat plang madin, karena di desa tersebut terdapat madin, akan tetapi belum ada plangnya. Nah, ini adalah acara perpisahan dan santunan anak yatim piatu yang kami selenggarakan, yang berlokasi di Balai Desa Tirtamulya. Ini kegiatannya, ini santunannya, kegiatan santunan, pemberian uang santunan oleh ketua kami. Selanjutnya ini foto bersama perangkat Desa Tirtamulya di hari perpisahan. Kemudian selanjutnya yakni pemberian kenang-kenangan dan pamitan kepada Bapak Ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko, yang kami tempati selama lebih dari 2 bulan.
Demikian presentasi saya mengenai pelaksanaan program dan kegiatan kuliah kerja nyata IA IASMI Muara Bungo 2001-2002 di Desa Tirtamulya, Kecamatan Pepat Ilir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.